sebagai seorang woman entrepreneur juga, siapa sih sebenarnya yang paling support ini untuk kemudian masuk di dunia politik ini kan? Balik lagi ketemu saya Januar di podcast Q1 Solusinya Digital. Hari ini kita kedatangan tamu lagi Nopal. Kakak Aisyah Sabarang Empo. Aduh, spesial sekali. Gimana kabar kakak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat selalu di. Ya. Kayak agak-agak kini kulihat nih. Agak-agak lelaki nih kayaknya, enggak Ji? Sangat lelah. Oke, ini kesempatan yang luar biasa karena akhirnya kakak Aisyah bisa datang ke sini. Dan baik, saya mau highlight dulu kakak. Hari ini kita akan ngebahas mungkin tentang aktivitinya kakak Aisyah sendiri. Yang kedua mungkin sebagai seorang woman entrepreneur juga sebagai seorang ibu sekarang, dan akhirnya juga ada satu aktivitasnya ini yang lagi baru-baru ini dijalani oleh kakak Aisyah. Nanti dikasih bocoran kayaknya. Oke, baik. Mengawali pertanyaanku kakak begini, lahir dan besar di Kabupaten Goa gitu, tepatnya di salah satu kecamatan kakak. Ya. Boleh sharing ke kita sedikit seperti apa di sana kakak ini di kampung tak, khususnya di Kabupaten Goa sana? Waktu masa-masa kecil tak, apa yang kakak masih ingat? Sudah lama sekali nih. Karena sekarang sudah berapa tahun nih? Saya di Bajeng itu. Oh, di Kecamatan Bajeng di. Saya lahir di Kecamatan Bajeng. Ya. Salah satu kecamatan di Kabupaten Goa. Saya asli Bajeng. Saya Bajeng. Masa kecil tak bagaimana di sana? Kondisinya bagaimana sih sebenarnya? Waktu kecil ya. Kalau saya berbicara tentang masa kecil, saya termasuk introvert kah, ekstrovert? Bukan introvert, tapi saya termasuk salah satu anak yang tidak seberuntung teman-teman yang pada seusia saya waktu itu. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu, karena waktu itu di usia menjelang remaja, teman-teman itu menikmati masa-masanya bermain, menikmati masa remaja mereka seperti pada umumnya, dan saya tidak. Kenapa kakak Ica? Saya dengar ini ada cerita kayaknya kakak Ica, cerita lah. Kenapa kakak? Waktu itu SMP kelas 1, ibu saya itu tiba-tiba sakit. Okay. Kemudian bapak juga sakit. Oh, dua-duanya sakit kakak. Bapak sakit. Sehingga akhirnya itu saya tidak punya waktu untuk bermain dengan teman-teman. Saya mengurus orang sakit, mengurus ibu yang sakit, bapak yang sakit, sampai tahun kelas 2 SMP. Setahun kemudian bapak meninggal. Bapak berpulang. Setelah itu musibah di keluarga bertubi-tubi Pak Januari. Jadi kita di bisnis jatuh, ibu jatuh bisnisnya, keluarga apapun yang diusahakan itu tidak ada yang. Ya, artinya begini kak, kakak melalui begitu banyak semacam peristiwa lah dalam kehidupannya kakak Ica sendiri. Tidak sempat melalui yang namanya bagaimana usia-usia remaja itu dalam pergaulan dan sebagainya. Yang kakak Ica sendiri masih ingat nih, apa pesan orang tua ketika saat itu sebagai seorang remaja ini sebenarnya yang harusnya menghabiskan banyak waktu bergaul? Ya benar. Satu yang saya merasa beruntung juga karena pendidikan tetap bisa jalan pada saat itu, dan ya. Pesan orang tua ya, seburuk apapun keadaan kita,
pendidikan itu yang utama. Jadi saya Oke, tetap oke. saya tetap sekolah, bahkan saya bisa masuk di sekolah yang orang-orang anggap itu susah masuknya, harus masuk dengan berbagai macam cara berbagai gitu. macam cara, tetapi saya bisa masuk tanpa melewati kesulitan untuk bisa masuk, karena waktu itu di sekolah itu ada 2.000 pendaftar itu waktu Di itu. sekolah mana kakak ini Di tepatnya? sekolah perawat. Oke, Sekolah perawat oke. kesehatan, dan itu satu-satunya sekolah perawat waktu itu yang negeri di Makassar. Di Makassar ya. Jadi Oke. sekolah perawat kesehatan Banteng itu satu-satunya sekolah perawat di Sulawesi Selatan yang statusnya negeri. Oke. Jadi, alhamdulillah waktu itu saya masuk di 40 besar itu dari 2.000 pendaftar. Wih. Tanpa Iya, pada era itu ya lagi susah-susahnya untuk kemudian dan bisa. benar. Kita tinggal asrama gratis, difasilitasi oleh pemerintah. Itu yang saya anggap. Oke. Ya, Tapi orang tua selalu memesankan bahwa harus sekolah ya. harus itu. sekolah Dalam kondisi keadaan- apapun. Dalam kondisi apapun. Selalu mengutamakan pendidikan. Iya. Itu yang selalu kakak Aisyah ingat. Iya, dan hal yang terberat itu yang saya rasa waktu itu Pak Januar yang keadaan berubah drastis itu, yang kita Ya. dari pernah merasakan yang Ya, namanya ya itu oke lah. itu ya, tapi semangat untuk belajar itu Tidak boleh habis. tidak. Iya. Oke. Kemudian masuk di dunia kampus kakak. Orang tua kemudian mendorong selalu mengutamakan pendidikan dan sebagainya gitu. Kalau di dunia kampus sendiri kakak, ini mungkin kakak bisa cerita sedikit. Bagaimana di dunia kampus kita dulu? Iya, di kampus. Waktu itu status saya masih sudah berumah tangga, tapi semangat untuk Belajar. itu tetap. Jadi anak saya waktu itu sudah 3 orang, sudah 3. Saya masih besar semangatnya untuk melanjutkan kuliah waktu itu, karena waktu itu dari basic pendidikan saya sebagai perawat itu, saya kira di sekolah perawat itu saya kira belum cukup untuk memperbaiki karir saya. Jadi saya lanjut di D3 kebidanan waktu itu, dan alhamdulillah pada saat saya berproses itu ada yang punya yayasan itu ada rekrutmen pegawai yang diambil dari alumni yang berprestasi waktu itu. Jadi dan itu disampaikan setahun sebelum kita selesai lulus. Waktu itu saya betul-betul bekerja keras bekerja keras untuk mendapatkan nilai sebaik mungkin. Sampai saya berhasil waktu itu mendapatkan prestasi sebagai lulusan terbaik, 2 lulusan terbaik. Jadi waktu itu ya setelah wisuda kita direkrut jadi staf. Kemudian sambil jadi staf, mungkin karena prestasi secara akademik. Kak, saya mau cerita sedikit dong. Di Bajeng itu seperti apa sih sebenarnya, penduduk masyarakatnya gimana di sana sebenarnya kak? Penduduk masyarakat Kan 2 kecamatan nih kak, Bajeng dengan Bajeng Barat. Kakak di Bajengnya? Di Bajeng. Awalnya kan dulu itu cuma 1. Oh iya, 1 distrik awalnya ya. Kemudian sudah terbagi 2 kecamatan. Di Bajeng itu sendiri ada 14 kelurahan, desa dan kelurahan. Kemudian di Bajeng Barat itu ada 7 desa. Desa. Di sana masyarakatnya seperti apa kak? Masyarakatnya lebih banyak aktivitas ekonominya seperti apa? Kalau di sana itu, alhamdulillah kalau saya
melihat itu pendidikan juga Oh, lumayan maju pendidikannya di sana. lumayan, Oke. lumayan. Kalau dari sisi penghasilan masyarakat di sana ada apa sumber penghasilan utamanya? Penghasilan masyarakat sumber utamanya Pertanian ada? petani, petani ada. Petani ada. Ya. Masih ada ya, Kak, ya? Bertani. Oke. Masih banyak persawahan Pak Janar. Oh, ternyata enak ya. Oke, oke. Pertanian, kemudian usaha batu bata, batu merah. Oh, banyak pengrajin batu bata di sana, Ya, Kak? ada pengrajin batu merah. Iya. Selain itu barangkali profesi di Pengusaha, UMKM. UMKM dan tukang batu. Oh, tukang ya, lebih banyak ya profesinya juga. Oke. Saya mau mungkin sedikit begini, Kak. Sebagai seorang perempuan yang kemudian dididik besar, dalam artian gini, kita kan selalu mengingat bahwa pesan-pesan orang tua ini selalu kita jaga, pesan moralnya yang kita bawa dari kecil. Saya melihat bahwa Kakak Ica ini kerja kerasnya luar biasa, dalam artian semangat fighternya itu keras begitu. Sehingga sebenarnya impian-impian besarnya itu kemudian sedikit demi sedikit bisa dicapai begitu. Sebagai seorang woman entrepreneur, juga sebagai seorang ibu yang banyak mengatur waktu dan bisa mencapai kesuksesannya, tak bisa dikatakan sukses karena membangun bisnis juga iya, ibu juga iya, pendidikan juga iya. Gimana Kakak mengatur semua ini? Ya, cukup rempong. Rempong juga ya. Oke, iya, tapi tetap Poin utamanya gimana Kakak yang Kakak lakukan? tetap berusaha menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Oke. Di waktu pagi. Tugas sebagai orang ibu. Tugas sebagai seorang ibu tetap. Iya, Karena iya. biar bagaimanapun ya kita kembali ke fitrah sebagai seorang ibu. Iya. Kalau saya bukan berarti saya sibuk di bisnis, tapi tetap meluangkan waktu untuk anak-anak meskipun barangkali tidak banyak. Pagi-pagi saya tetap berusaha bisa menyapa mereka, menyiapkan apa segala sesuatunya sebelum berangkat ke sekolah. Setelah itu nanti malam baru ketemu. Nah ini tantangannya Kak. Iya. Saya mau tanya, sebagai seorang ibu sering ngerasa nggak sebenarnya kita belum bisa melakukan yang terbaik buat mereka? Atau ada nggak perasaan feeling yang lain gitu? Jangan salah. Bahkan mereka protes. Anak yang Ahmad, yang anak saya yang paling Bungsu. 7 tahun sudah bisa. Kalau saya terkadang merasa apa ya? Kalau anak yang sekecil itu bisa menyampaikan ke ibu, Mak, keresahannya dia. Iya, kalau pagi saya berangkat, mau sudah berangkat, pulang mau pulang saya sudah tidur. Jadi itu sebenarnya jadi apa ya? Jadi tamparan juga buat kita. Tapi saya selalu berusaha memberikan pengertian kepada anak-anak kalau apa yang saya kerjakan ini untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Ya, sebagian besar adalah untuk masa depan mereka. Kebaikan mereka ke depannya. Mereka sudah dengan penyampaian itu anak-anak sudah mulai paham, sudah bisa beradaptasi dengan keadaan ibunya setiap hari seperti ini. Alhamdulillah anak-anak. Kalau Bapak sendiri suami Kakak bagaimana support sistemnya di dalam sebenarnya? Ini kita mau bongkar-bongkar sedikit ini. Beliau ini gimana supportnya ke kita dalam artian kan selalu itu kayak dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan saya lihat ini. Seperti apa Kakak supportnya? Kalau support dari suami itu sangat luar biasa karena saya bisa seperti sekarang ini karena beliau. Iya. Peran besarnya beliau juga ya. Sangat berperan. Oke. Suami saya selalu mendukung apa yang saya mau bikin, apa yang saya mau lakukan gitu ya. Selama itu hal positif, beliau selalu ada di garda terdepan. Jadi flashback sedikit Kakak, flashback sedikit ya. Kita Kakak ketemunya di mana dengan beliau ini? Bagaimana prosesnya? Boleh mungkin cerita sedikit. Anak-anak Gen Z ini banyak Kakak mencari idaman. Apa suami-suami idaman ini gimana? Ketemu di masjid. Wih luar biasa. Ketemu
di masjid karena waktu itu saya meminta pertemukan saya sama orang baik. Ya. Beliaulah orang yang diutus oleh Allah ya. Salah satu doa saya yang terkabulkan gitu ya. terima kasih ya Allah. Prosesnya tidak lama kakak. Ini agak membahas sensitif ini kayak kakak. Prosesnya lama nggak kak? Tidak lama Ji. Tidak lama nih. Beliau langsung menunjukkan keseriusan begitu kakak. Alhamdulillah ya. Oke. Baik, salah satu aktivitas agenda ini Kakak Isya sekarang disibukkan lagi dalam satu bagian yaitu masuk di dunia politik gitu. Oke. 2024 nanti semua banyak profesi lah, bukan hanya sekedar sebagai seorang entrepreneur dan segala macam, bahkan teman-teman dari kesehatan dan segalanya itu masuk dalam dunia politik. Kakak Isya sendiri siapa sih sebenarnya yang paling support ini untuk kemudian masuk di dunia politik ini Kak? Sebenarnya support yang paling besar itu dari diri sendiri sih sebenarnya. Kenapa saya masuk berpolitik? Ini bukan pertanyaan pertama yang saya dapat. Sebelumnya ini banyak. Kayaknya kenapa masuk Kek? Iya, padahal kan sudah ini kalau zona-zona nyaman ini sebenarnya. Kenapa Kek mesti masuk? Saya bilang saya sebagai orang tua dari anak-anak saya punya tanggung jawab besar untuk mereka ke depannya. Itu sebagai orang tua. Sebagai warga negara Indonesia ya, sebagai warga negara kita sebenarnya punya kewajiban, punya tanggung jawab. Nah, dan saya harus mendedikasikan diri saya untuk memberi manfaat negara juga gitu. Maksudnya jadi satu-satunya cara untuk bisa suara saya didengar ya dengan masuk di politik. Ya. Saya rasa ini banyak pertimbangannya Kakak Ica sebenarnya akhirnya masuk di dunia politik gitu. Saya mau tahu sebenarnya Kakak, siapa sebenarnya orang di balik ini yang mendorong ke dalam artian selain diri sendiri Kakak ya, gitu. Ada tidak support system yang paling menguatkan kita gitu. Kembali lagi ke yang paling utama itu ya suami lagi. Beliau yang akhirnya mendorong juga dia. Iya. Kemudian dengan pertimbangan ini kita kan orang masyarakat orang Bajeng asli, Bajeng asli mah. Kemudian orang tua juga pernah menjadi kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Bajeng itu selama kurang lebih 15 tahun beliau menjabat sebagai kepala desa di situ. Menurun ya itu karakter kepemimpinannya beliau ya. Ya, kenapa tidak kita kembali ke kampung. Iya. Memberi dampak untuk kampung ya. Mengabdi sama masyarakat. Iya. Barat. Ya. Saya mungkin poin yang paling penting ini Kak. Keresahan apa yang Kakak Ica bisa cerita ke kami sebenarnya tentang kondisi Kecamatan Bajeng sendiri dan sebagainya. Ada tidak nilai-nilai yang mau diperjuangkan gitu biar teman-teman di luar sana mungkin bisa tahu juga Kak seperti apa di sana? Yang mau diperjuangkan banyak. Terutama bagian mananya Kak sebenarnya? Pendidikan. Terutama ya pendidikan. Kalau kesehatan di sana gimana Kak? Kesehatan juga termasuk salah satunya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita masih minim ya di sana Kak? Bukan minim. Teman-teman sudah bekerja maksimal. Yang saya kan di dunia saya dari pendidikan banyak alumni saya yang tidak terpakai, yang tidak terserap. Tidak terserap. Jadi banyak yang menganggur. Itu semua yang perlu kita perhatikan. Banyak honorer di puskesmas yang mungkin butuh perhatian khusus dari. Dan suara itu harus diperjuangkan nih ya kayak. Kembali ke tujuan masuk berpolitik tadi, kenapa tadi kan pertanyaannya kenapa masuk itu salah satu cara supaya suara kita sampai ke pemangku kebijakan yaitu dengan masuk di politik.
Ya, 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 ya. Selama ini kita mungkin sudah banyak memberi dampak. Saya dengar-dengar Kakak Ica ini aktif juga di gerakan sosialnya begitu. Ada juga yang sering rutin dilakukan selama ini. Kenapa Kakak? Kegiatan kasih kita bocoran Kakak. Kalau sejauh ini yang kita kerjakan itu karena kita mampunya cuma segitu. Ya, 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 ya. Dalam bidang pendidikan kita menjadi orang tua asuh. Oh, ada juga agenda begitu Kakak Ica. Orang tua asuh di mana kita menyeleksi ini khusus ke orang Bajing saja. Orang-orang terdekat dahulu lah. Terdekat. Ya, ya, kita anggap mungkin kurang mampu, tetapi anaknya ada yang berprestasi, kemudian ingin melanjutkan pendidikan, tetapi memang benar-benar anak itu yang mau gitu ya. Motivasinya anak ini yang besar gitu ya. Dia yang punya motivasi, itu yang kita fasilitasi. Jadi kita sudah ada yang sampai di tingkat jenjang pendidikan apa Kak? Ada sampai di pendidikan tinggi. Wih, sudah ada yang sampai kuliah Kak? Kami berharap dengan anak itu selesai di pendidikannya, dia bisa mengangkat, dia yang bisa menjadi permata di keluarganya. Itu yang maksud kita. Ya. Artinya inilah salah satu bagian ya Kak ya yang selama ini dilakukan. Tapi nggak banyak Pak Jonor, baru 1-2 orang yang kita. Ya artinya itu adalah bagian yang penting Kak sebenarnya. Coba semua, mungkin ada 5 orang lah mungkin yang bisa berpikir seperti ini. Sebenarnya dari sisi pemerintah sebenarnya harusnya lebih banyak memperjuangkan yang seperti ini Kak sebenarnya. Semoga. Iya. Saya juga berharap dengan apa yang saya kerjakan ini dilirik oleh teman-teman saya yang mungkin ada rezeki lagi bisa bergabung dengan kami. Jadi bukan cuma 1-2 yang bisa kita fasilitasi, kita bantu seperti itu. Oke. Aktif juga melakukan gerakan sosial yang sifatnya memberi bantuan langsung. Kakak sebenarnya apa sih sebenarnya di balik itu semua? Apakah ini murni dari kita sendiri atau bagaimana? Saya lihat aktif sekali juga itu Kak. Dibilang aktif bagaimana ya? Jauh sebelum dunia politik Kak ya. Jauh sebelum dunia politik. Jadi gini, cara saya membantu keluarga itu bukan dengan cara memberi langsung ketika meminta. Jadi cara saya membantu itu dengan membuka lapangan kerja untuk memberi kesempatan mereka untuk seperti itu. Meskipun barangkali salary-nya nggak terlalu jauh dari yang namanya besar, tetapi paling tidak itu cara saya membantu mereka. Pertolongan pertama buat mereka ya. Ya benar. Oke. Seperti itu. Siap. Terakhir mungkin Kakak Ica, ini kita mau minta bocoran lagi Kakak Ica ini. Mimpi besar apa yang Kakak Ica dalam banyaknya yang masih belum tercapai sampai saat ini? Adakah mimpi besar ini? Salah satu mimpi yang saya ingin wujudkan itu adalah bisa kembali ke kampung halaman ya, seperti ini, membangun kampung, membangun di Kabupaten Goa, terutama di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat, menjadi penyambung lidah dari masyarakat. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, itu yang akan saya perjuangkan. Oke. Saya kira ini impian yang sangat besar Kakak, dan semua orang sebenarnya ya memiliki peran-peran penting, tidak terlepas mungkin Kakak Ica juga. Oke, terima kasih Kakak Ica. Kasih kita bocoran dulu Kakak Ica terakhir nih Kakak Ica, di dapil mana Ki, dari partai apa, bisa sampaikan ke teman-teman biar tahu semua Kakak. Mohon doa restunya dan dukungannya untuk keluarga besar dan masyarakat Bajeng dan Bajeng Barat. Saya Aisyah Amkas. Saya di Dapil 6 Bajeng Barat, Kabupaten Goa.
Partai? Partai PKS Ya, ya, ya. nomor 8, Nomor urut? nomor urut 2. Iya, iya, iya. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Oke, thank you Kakak Aisyah atas waktu Ta. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Dan buat semua teman-teman, jangan lupa 14 Februari kita memilih semua calon pemimpin-pemimpin kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh.